Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan waktunya kita update meme coin. Seperti yang kita bisa lihat di sini, banyaknya merah dan bahkan kompak nih ya. Semua top 10 meme coins dalam 7 hari ke belakang double digit merahnya. Ya. Yaudah. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan meme coins bukanlah shortcut buat cepat kaya. Seperti yang lo bisa lihat di sini, jangan cuma pengen waktu ngepumpnya aja begitu, karena ya koreksinya juga bisa gila begitu, dan seringkali lebih gila dibandingkan dengan BTC. Ya kayak sekarang gini deh. Kita BTC itu ya kita tarik dari all time high-nya di Juli kemarin, itu kondisinya masih minus di 8%-an lah. Nggak sampai tembus 10% ya. Sementara meme semuanya kompak double digit minusnya ya. Jadi ya kita harus selalu sadar bahwa memes itu bukanlah jalan cepat untuk kaya begitu. Dan kalau gue pribadi menyarankan meme coins ini masuk ke dalam portofolio 10% kita yang memang isinya itu high risk begitu. Jadi ya kan biasa 70-30 tuh. 70 atau 60 itu BTC, sisanya itu di altcoins termasuk memes. Buat yang nggak tahu, meme coins itu termasuk alts ya. Dia subkategori. Kalau kita ngomong secara teknisnya itu disebutnya subkategori dari altcoins. Begitu ya. Kenapa dibilangnya spesifik memes ya? Karena biasanya ya begitu, isi tokennya tuh nggak ada utility, lebih ke ya udah for fun lah begitu ya. Nah, buat yang nggak tahu, itu dipionirkan oleh si Dogecoin. Udahnya banyak sekali lah ya lanjutannya. Nah, jadi ya meme coins itu masuk ke dalam portofolio 10% yang memang resiko tinggi. Itu bersamaan juga sama pre-sale begitu. Nah, pre-sale ini resikonya lebih tinggi lagi ya, karena pre-sale kita bisa lihat secara market cap-nya signifikan lebih kecil. Kalau kita lihat di sini meme seperti misalkan Dogecoin ya, dia market cap masih 29 miliar begitu. Nah, sementara kalau pre-sale banyaknya masih cuma di jutaan. Dan ini 14 juta juga udah bagus sebenarnya. Banyak yang lebih kecil biasanya ya. Nah, jadi pre-sale dan memes itu masuk ke dalam kategori yang resikonya lebih tinggi lagi dibandingkan biasanya. Dan maksimum di 10%. Nah, kalau gue pribadi sih ya menyarankan pre-sale lebih kecil lagi dibandingkan dengan memes. Karena memes apapun itu secara market cap mungkin lebih besar. Dan aset yang market cap yang lebih besar itu bisa cenderung lebih stabil. Gitu ya. Sementara kalau ini kan market capnya kecil, maka akan lebih volatile lagi. Jadi kalau gue pribadi sih menyarankan untuk pre-sale nggak tembus dari 3% dari keseluruhan porto gitu. Jadi dia makan dari yang 10 itu kan ya, dia makan kasarnya 30%-nya aja gitu. Nah, sisanya ya mungkin bisa di memes gitu. Dan kalau gue pribadi juga menyarankan lebih baik orang yang punya orang-orang yang tertarik untuk punya portofolio yang high risk ini, lebih baik orang yang sudah profit. Jangan newbies gitu. Kalau newbies gue sarankan lebih baik sih jangan dulu ngelihat memes begitu ya. Fokus di BTC dulu. Lalu boleh pelan-pelan merambah ke alts, udah ada profitnya. Nah, portonya udah naik, bolehlah disisihkan sedikit untuk ke ya yang resiko tinggi begitu. Jadi sekali lagi bukan untuk para newbies, lebih cocok buat orang yang intermediate sampai ke advance, yang sudah ngerti TA dan udah bisa neken nafsu lah begitu ya. Oke, langsung aja kita charting dulu. Yang pertama itu adalah PP. Untuk PP ini udah hari keberapa nih koreksi ya? Kemarin ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 hari berturut-turut merah. Dan yang paling besar di sini ya, dalam seminggu ke belakang koreksi sampai minusnya 6,96%. Jadi itu bisa kita bulatkan minus 7%. Ya berarti ngedump 7% dalam sehari. Ya, jadi nggak semua meme coins itu cuma enak 12% ngepump ya. Ngepump 8% terus enggak ya. Dia juga ada momen-momen yang kayak begini yang bikin muntah darah begitu ya. Ya kalau tiap hari misalkan ngepump 34% ya asik ya. Tapi kan faktanya tidak seperti itu juga. Nah, makanya pentingnya kita punya SOP-TP. Ya, untuk di PP itu kita sebenarnya udah dapat 4 kali kesempatan buat TP sebenarnya ya. Oh sorry, bukan 4 kali, 5 malah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebenarnya buat lu yang sudah ngikutin TCI dari awal-awal, dari 2023 seingat gue ya. Dari 2023 kita bahas di sini ya. Ya lu harusnya udah beres sih, PP udah aman, udah nggak ada resiko. Modalnya harusnya udah beres begitu. At least buat yang ngikutin ya. Ya buat yang belum ngikutin ya nggak tahu. Oke, langsung aja ke chartnya. Untuk PP dia sayangnya jebol dari EMA 200. Dia gagal bertahan di atas EMA 200.
So for now setup futuresnya masih belum ada ya. Langsung aja ke spotnya. Untuk spotnya kita di sini ada beberapa posisi yang belum sempat update ya. Ini ada struktur, lalu juga di sini ya. Sip ya. Jadi untuk sorry ada satu lagi yang ketinggalan. Nah di sini ya. Oke. Nah jadi untuk sekarang posisi spotnya itu udah di angka 0,000964, lalu juga ada di angka 0,000915 dan di 0,00887 ya. Nah, itu kurang lebih untuk setup spotnya. Untuk di Fartcoin, kita bisa di sini kemarin dia ke-reject oleh 1,0174 ya. Dan ya sayangnya dia jebol lagi struktur dan juga jebol MA200. Jadi ya belum ada setup ya. Kalau misalkan mau ngelimit di sini boleh nggak Bang? Ya boleh-boleh aja sih walaupun jauh ya. Ya well, just in case siapa tahu dapat ya, boleh-boleh aja sih lu pasang limit di angka 1,0174. Apabila sampai terjadi retest kedua ya berarti dapat posisi short ya. Nah, posisi shortnya kalau sampai kita dapat ya target TP-nya boleh di MA 200 atau di struktur 0,9209 ya. Posisi spot ada di angka 0,9209, lalu juga satu lagi ada di angka 0,7305. Next, Dogecoin. Untuk Dogecoin, nah kemarin dia retest pertama di 200 ya. Coba kalau retest di sini udah dapat ya posisi long, tapi sayangnya belum ya udah berarti ya jangan dipaksakan ya. Kalau mau limit ya di 200. Kalau sampai terjadi retest kedua hari ini di 200, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 0,19495 ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 0,1949 dan juga MA50 yang confluence ya. Lalu di angka 0,1826 dan satu lagi di angka 0,1530 ya. Sip, itu kurang lebih untuk setup di PP, Fart, dan Doge ya. Next kita akan bahas mengenai presale ya. Presale ini namanya Best Wallet ya, ini kita udah pernah bahas dulu ya. Nah ini sampai sekarang masih presale-nya masih berlanjut. Ini sekarang sudah terkumpul 14,4 juta USD ya, udah signifikan lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, Best Wallet ini basically ini semacam apa namanya pesaing dari Trust Wallet, pesaing dari MetaMask. Nah, tapi mereka punya token gitu ya. Trust Wallet kalau nggak salah juga punya, tapi ya cenderung nggak ada yang pakai juga sih ya. Tapi intinya seperti itulah kurang lebih ya. Tujuannya apa sih Best Wallet ini? Utility-nya adalah untuk memberikan akses awal ya atau early access untuk ke proyek-proyek baru yang ada nanti di si Best Wallet ini. Lalu pengurangan biaya transaksi, lalu imbalan staking lebih tinggi dan juga tata kelola komunitas atau ini kita bisa sebut sebagai DAO ya. Ya basically itu utility-nya. Jadi ini adalah main token untuk si Best Wallet lah kasarnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya, Trust Wallet kan pernah punya juga bukan pernah punya, sekarang juga masih ada ya. Ya, tapi utility-nya cenderung limited begitu. Nah, di sini kan ada beberapa hal yang mungkin lebih menarik begitu ya. Apakah ini akan bisa membuat si Best token ini jadi lebih tinggi? Ya mungkin aja sih, mungkin aja. Nah, tetapi dari contoh kasus yang sebelumnya ya kurang meningkat kan begitu. Nah, itu berbeda sekali dibandingkan dengan misalkan token DEX begitu. Token DEX kayak Uniswap boom dulu, Pancake juga nge-boom walaupun ya dibandingkan dengan cycle kemarin masih jauh ya all time high-nya ya. Tetapi ada boom karena semua transaksinya itu harus menggunakan ya kalau di Uniswap misalkan semua harus pakai fee-nya itu harus pakai Uni kan ya. Jadi semua orang harus punya Uniswap. Lebih tepatnya harus punya token Uni begitu kan. Nah, sementara kalau Best Wallet ini dia itu kan adalah sebuah wallet non custodian gitu kan. Berarti sama seperti Trust Wallet, sama seperti MetaMask. Nah, yang jadi permasalahan apa? Nah, itu kita tetap masih perlu lagi gas fee untuk misalkan kita mau pakai ini wallet ya. Kan kita udah bisa download nih. Ini kita udah bisa pakai sebenarnya ya. Nah, misalkan kita install terus kita pakai. Nah, misalkan kita mau transaksi ya, contohnya kita misalkan mau transaksi di Uniswap gitu ya. Nah, saat kita mau pakai di Uniswap ya tetap kita harus punya si Uninya dan ya si gas fee-nya harus di situ semua begitu, bukan pakai si Best Wallet gitu. Nah, jadi ya biaya transaksinya ya mungkin di dalam kasarnya di dalam exchanger yang langsung native ke si Best Wallet-nya begitu. Nah, tapi permasalahannya biasanya ya kalau dia punya nih ekosistem sendiri untuk beli langsung, biasanya liquidity-nya kurang begitu karena ya otomatis ini kan hanya wallet saja begitu. Sementara ya kalau orang mau pakai DEX ya orang lebih prefer pakai DEX yang secara liquidity lebih besar gitu kan. Nah, ya kalau lu mau coba ya coba-coba aja tuh berbagai macam wallet yang punya kasarnya internal exchanger di dalamnya itu seringkali
ya apa namanya kasarnya tuh order booknya kurang begitu ya. Jadi liquidity-nya kurang sehingga banyak transaksi yang nggak berhasil untuk dilakukan begitu kan. Nah ya tapi baik lagi kalau sampai tiba-tiba si Bash Wallet berhasil membuat ekosistem mereka tuh berjalan dengan baik, liquidity-nya banyak begitu ya. Ya mungkin bisa menarik gitu. Tapi ya kalau kita bahas dari yang dulu, permasalahannya kenapa Trust Wallet punya token tuh nggak nge-boom? Ya karena orang-orang ujung-ujungnya ya nggak ada yang beli juga gitu. Karena ngerasa ya apa secara utility limited begitu. Nah jadi PR untuk Bash Wallet adalah tokennya ya harus benar-benar terasa gunanya. Itu karena kalau sampai tidak terasa gunanya dan orang hanya cuma pergunakan si walletnya sebagai pengganti MetaMask tanpa ada kelebihan yang berbeda dibandingkan dengan MetaMask, ya ada kemungkinan MetaMask maupun Trust Wallet ya, jadi sama-sama non kustodial kan. Nah kalau sampai sama aja seperti sebelumnya ya berarti orang-orang akan cenderung ya mungkin akan sama nasibnya seperti dulu tokennya Trust Wallet begitu ya. Nah jadi kalau gue pribadi sih lebih ngelihatnya ke ya sudah ini lebih ke ya pre-sale, dia nanti listing, udah listing ya TP begitu. Kecuali sekali lagi ya dia berhasil membuat ekosistem dia ini benar-benar robust, and then banyak orang yang pakai begitu ya. Ya baik lagi, ini swap harganya bisa nge-boom dulu gila-gilaan, Pancake bisa nge-boom gila-gilaan. Kenapa? Karena banyak yang pakai ekosistem dia kan, banyak yang pakai DEX dia gitu. Dan harus pakai si token itu untuk transaksi, untuk biaya transaksi dan lain-lain gitu kan. Nah, itu membuat demand-nya jadi tinggi gitu ya. Nah, ini sama persis lah. Kalau orang-orang bisa jadi lebih tertarik untuk pakai ekosistem mereka ya otomatis si tokennya akan meningkat juga. As simple as that. Gitu ya. Selain dari itu juga nanti ini ada beberapa fitur unggulan lah ya seperti multi chain, lalu juga pertukaran lintas blockchain ya, juga keamanan tingkat tinggi. Ya sebenarnya ini fitur-fitur yang ya rata-rata ada juga sih di wallet lain ya. Ya baik lagi makanya nanti tinggal kita lihat faktanya dia bisa lebih bagus nggak dan bisa membuat orang tertarik nggak untuk pindah pakai ke mereka begitu ya. Nah sisanya untuk tokenomics kita bisa lihat di sini. Ini sebentar kok begini ya. Oke berarti ini ya kita harus cek-cek warna ya. Di product development ini 25%, marketing 35%, airdrop 10%, staking rewards 8%, exchange liquidity 10%, community rewards 7%, treasury 5%. Berarti kan yang dipegang tim dev otomatis treasury ya. Lalu juga product development, berarti ini nih ya, ini udah 30%. Lalu community rewards, marketing. Ini besar sekali ya. Berarti ini aja kan udah 60, ini udah 65. Wah, oke, berarti ya intinya cukup besar dipegang oleh tim dev ya, lebih dari 60%. Berarti ini kan ini udah 60, 65 lalu ditambah lagi sama ini ya. Ya udah 70 something persen. Nah, ini tokenomics-nya beratnya tuh di tim dev, banyaknya di tim dev begitu. Nah, itu jadi satu hal yang mungkin harus lu pertimbangkan kalau lu mau nge-hold-nya jangka panjang. Kalau lu atau jangka menengah lah minimal ya. Karena ya kalau dipegangnya banyak sama tim dev, lo harus lihat lagi dia ada vesting schedule nggak? Kalau nggak ada vesting schedule bisa dibanting. Gitu kalau dibanting ya harganya bisa terjun payung. Begitu. Jadi ya kalau gue ngeliat seperti ini sih ya walaupun dia ada roadmap dan lain-lain, kalau gue pribadi sih ngeliatnya lebih ke ya sudah jangka pendek. Dia sampai listing, ya listing TP begitu kalau gue ya. Karena ngelihat dari berapa besar si tokenomics-nya begitu. Ya tapi sekali lagi gue ingatkan ini bukan untuk para newbies ya, buat yang masih baru, masih bingung, masih kasarnya masih benar-benar buta, jangan. Lebih baik yang intermediate sebagai advance gitu. Karena pre-sale seperti ini udah ada yang profit itu udah sampai 600% loh. Masih tetap jadi minus. Kenapa? Karena kebawa nafsu nggak punya SOP ya jadi berantakan begitu. Jadi harusnya ini lebih tepatnya buat orang-orang yang sudah punya SOP dan bisa jaga resiko gitu. Karena kalau nggak bisa jaga resiko hancur, rata-rata hancur gitu ya. Cara belinya ya seperti biasa aja sih ya, kayak kita in general aja. Pakai MetaMask untuk contohnya karena ini yang rata-rata orang pakai, jadi ya kita kasih contohnya buat yang ya wallet yang paling populer lah ya. Ya biasa aja sih, tinggal kita unlock and then kita konekin. Voila, ya tinggal kita beli. Mau belinya mau pakai apa? Ada macam-macam di sini ya. Uniknya di sini jadi jarang yang ini ya, jarang yang bisa pakai USDT ya. Ya tapi intinya gitulah, dia ada bisa pakai BNB atau pakai Ethereum saja begitu ya. Sip, itu kurang lebih untuk gambarannya untuk si presale-nya ini sendiri ya. Lu mau coba walletnya juga bisa karena lagi-lagi ini for free ya. Jadi benar-benar seperti pesaing dari Trust Wallet atau MetaMask begitu. Tinggal kita lihat aja apakah
ya banyak yang adopsi atau enggak. Dan bukan cuma adopsi sebagai wallet doang ya, adopsi juga ekosistemnya. Karena ya sekali lagi seperti yang gue bilang tadi, Trust Wallet itu banyak sekali yang pakai kan. Ya tapi tokennya ya nggak kemana-mana karena ya tokennya ya intinya orang-orang nggak merasa perlu si tokennya. Berbeda dengan misalkan kita ngomong ya kayak Uniswap lah gitu, walaupun beda jenis ya, satu wallet satu DEX. Nah itu kenapa Uniswap bisa nge-boom ya, karena banyak yang pakai Uniswap dan untuk semua transaksi di Uniswap ya pakai Uni itu kan, jadi ya ada demand-nya kan. Nah bisa nggak si Base Wallet ini membuat demand yang sama dengan si tokennya? Kalau nggak bisa ya nggak guna gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk untuk inilah ya, untuk pembahasan kita mengenai si presale ini. Ya, selanjutnya mungkin lebih ke reminder aja ya, seperti yang gue tadi bilang di depan. Meme coins bukanlah shortcut, bukanlah jalan pintas buat lo yang pengen tiba-tiba kaya. Ini bukan pesugihan ya. Dan kalau gue pribadi sudah mengingatkan, lebih cocok untuk orang yang sudah actually profit di market. Jadi masuk ke sini tuh udah tanpa resiko, begitu, nggak pakai rogo kocek sendiri gitu. Itu yang paling idealnya ya. Dan ya jangan terlalu gede juga begitu. Ya 10% aja maksimum untuk portofolio yang resiko tinggi untuk memes dan presale. Begitu. Sisanya jangan yang aneh-aneh. Begitu. Ya. Ingat, the name of the game is risk management. Begitu, resiko pasti akan selalu ada, tapi kalau bisa manage dengan baik, ya bisa very profitable gitu. Dan untuk di meme sendiri ya banyaknya begini sih, kalau mau ngomong ya, banyaknya tuh memes tuh, misalkan dari lu beli 10 gitu ya, yang bisa boom tuh bisa mungkin paling cuma 3-4 gitu ya, tapi 3-4 itu kalau nge-boom bisa nutup yang lain-lain. Nah tapi permasalahannya di sini tuh banyaknya orang apa ya, sifatnya itu jadi kayak tribalis lah gitu ya, tribalis. Jadi wah, memes ini nih pegangan gua, ini jagoan gua nih, yang ini pasti bakal bikin, taunya enggak. Udah hancur, wah gimana nih, terus nanti cari lagi yang komunitasnya kayak kuat. Tapi pas waktu lu nyari komunitas yang kuat itu, sering kali udah dipucuk mati lagi. Nah itu makanya kenapa ada spiral orang-orang yang kalau cuma main memes doang, nggak membangun porto yang baik begitu. Jadi ya kita misalkan kita nih PP gila, PP ngeboom banget kan ya di tahun ini, ngeboom bukan tahun ini maksudnya, di cycle ini ngeboom banget ya. Ya tapi berapa banyak juga yang memes lain yang ya nggak terlalu kemana-mana, signifikan lebih kecil dibanding itu kan. Ya jadi baik lagi ya, the name of the game is risk management, dan ya akhirnya bisa profit kalau lo bisa manage risknya dengan baik gitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules: jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.